Aviation Engineering Department, Aviation Safety Department, and Aviation Management Department. STPI is a civil aviation college with the best and the most complete facilities in Southeast Asia. We continuously receive feedback from our graduates and from other facility users. STPI continuously develop its competencies to catch up with the current development. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian saat ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, perkenalkan, saya Taruna Dendi Maimawan, Program Studi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada video kali ini, saya akan membahas pengetahuan tentang alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut APAR, serta bagaimana sih fungsi dan cara pengaplikasian APAR itu sendiri untuk menangani suatu kebakaran di suatu bandar udara. Penasaran kan? Silakan simak penjelasan saya berikut ini. Sebelum membahas tentang alat pemadam api ringan, pertama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari api dan kebakaran itu sendiri. Api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu sumber panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Sedangkan kebakaran adalah suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Seperti pada pembahasan sebelumnya, untuk timbulnya api harus terdapat 3 unsur atau yang biasa disebut dengan segitiga api, yaitu oksigen, sumber panas, dan bahan bakar. Klasifikasi kebakaran adalah pengelompokan jenis-jenis kebakaran berdasarkan bahan yang terbakar. Di Indonesia, untuk mengklasifikasikan api atau kebakaran menggunakan standar peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 4 tahun 1980 yang klasifikasi kebakaran berguna untuk menentukan media pemadam efektif untuk memadamkan api menurut sumber api tersebut, serta berguna untuk menentukan tingkat keamanan jenis bahan pemadam suatu kelas kebakaran berdasarkan sumber api, yang membagi kebakaran itu dalam 4 klasifikasi, yaitu kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas A, kebakaran yang disebabkan oleh benda padat non-logam yang mudah terbakar atau yang disebut ordinary. Contohnya, kertas, kain, plastik, dan kayu. Lalu kelas B, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh benda cair atau gas yang mudah terbakar atau disebut juga flammable liquids. Contohnya, metana, amoniak, dan solar. Untuk kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan komponen elektrik atau yang biasa disebut energized electrical equipment. Contohnya, hubungan arus pendek pada instalasi listrik. Lalu yang terakhir ada kebakaran kelas D, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh benda metal atau logam yang mudah terbakar. Contohnya, aluminium, tembaga, besi, dan baja. Setelah mengetahui ilmu tentang dasar-dasar pembentukan api, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut APAR. Alat pemadam yang dioperasikan secara manual oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran atau waktu antara ditemukannya api sampai berfungsinya peralatan otomatis atau sampai kedatangan petugas khusus pemadam kebakaran. Pengetahuan tentang bagian-bagian APAR berfungsi untuk mengoptimalkan kerja APAR dalam memadamkan api. Berikut merupakan bagian-bagian alat pemadam api ringan beserta fungsinya. Pin pengaman atau safety pin yang berfungsi sebagai penahan handle atau tuas APAR pada saat tidak digunakan. Tabung APAR atau silinder yang berfungsi untuk tempat penyimpanan media pemadam. Tuas dan handle yang berfungsi untuk membuka poros atau spindle
Saat tuas APAR ditekan, maka gas bertekanan akan membuat media pemadam keluar dari dalam tabung. Pressure gauge yang digunakan untuk mengecek tekanan yang ada di dalam tabung APAR. Komponen ini hanya terdapat pada APAR dengan sistem stored pressure. Selang atau hose yang berfungsi untuk menyalurkan media pemadam dari tabung menuju ke ujung nozzle. Nozzle yang berfungsi sebagai corong tempat keluarnya media pemadam api untuk menuju ke titik api. Information label atau label informasi yang berisi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe api. Pemilihan bahan pemadam disesuaikan dengan lokasi dan potensi kebakaran yang mungkin terjadi. Ada beberapa macam bahan pemadam untuk APAR, di antaranya sebagai berikut. Bahan pemadam jenis air merupakan jenis bahan pemadam yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam atau yang disebut kebakaran kelas A, seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Air memadamkan api dengan menyerap panas dari bahan bakar dan mendinginkannya. Dalam kebakaran, air mengambil banyak panas dari bahan bakar sehingga bahan bakar berhenti menguap dan menghentikan proses pembakaran. Air secara umum tidak dipergunakan untuk menangani kebakaran kelas C karena air mengkonduksikan listrik. Busa atau foam pemadam kebakaran adalah campuran dari air dan zat kimia lain yang ketika dicampurkan menghasilkan kumpulan gelembung yang berisi udara atau gas. Zat ini mengakibatkan campuran tersebut mengapung di cairan yang dapat terbakar atau kebakaran kelas B dan meningkatkan kemampuan air untuk mengendalikan kebakaran untuk jenis ini. Bahan pemadam foam bekerja dengan cara menyelimuti atau mengisolasi bahan bakar untuk menutup kontak dengan udara atau oksigen. Bahan pemadam foam ini sangat efektif untuk digunakan pada kebakaran yang disebabkan oleh minyak atau kelas kebakaran B, serta bisa juga untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh benda padat non-logam atau kelas kebakaran A. Dry chemical powder atau serbuk kimia kering merupakan kombinasi dari monoamonium fosfat dan sodium bikarbonat yang mampu membungkus bahan bakar atau mencegah kontak antara bahan yang terbakar dengan oksigen sehingga api dapat segera dipadamkan. Dry chemical powder bersifat non-konduktif atau tidak menghantarkan arus listrik sehingga dapat digunakan untuk segala jenis kebakaran A, B, dan C kecuali kelas kebakaran D. Jenis dry chemical powder tidak disarankan untuk digunakan pada area khususnya di bandara yang terdapat banyak peralatan elektronik karena bersifat korosif dan dapat merusak mesin yang terbuat dari logam. Bahan pemadam CO2 atau karbon dioksida adalah bahan pemadam berupa gas inert yang disimpan dalam bentuk cairan dalam tabung yang didinginkan. Ketika dilepaskan dari tabung ke udara bebas, karbon dioksida akan menguap dan kembali ke bentuk asalnya, yaitu gas. Karbon dioksida cocok digunakan untuk menangani segala kelas kebakaran karena sifatnya yang dapat mengurangi kadar oksigen hingga ke suatu titik oksigen tidak lagi mampu mendukung terjadinya pembakaran. Karena wujudnya yang berupa gas menjadikan media ini non-konduktif sehingga aman digunakan pada kebakaran yang disebabkan oleh kelistrikan. Bahan pemadam ini juga bersifat clean agent atau tidak meninggalkan residu sehingga aman digunakan pada kebakaran pada peralatan elektronik. Bahan pemadam halon memiliki sifat seperti gas yang terdiri dari unsur-unsur kimia seperti klorin, fluorin, bromin, dan iodin. Cara kerja halon yaitu dengan cara mengikat oksigen saat kebakaran terjadi. Dengan tidak adanya sumber oksigen, maka bahan bakar dan sumber panas tidak akan bisa bereaksi untuk memunculkan api penyebab kebakaran. Halon sangat efektif untuk memadamkan segala jenis kelas kebakaran. Halon juga tidak menyebabkan korosi sehingga aman digunakan untuk peralatan elektronik. Walaupun bahan dasar halon sangat terkenal dengan sifatnya yang non-konduktif dan juga clean agent,
Namun penggunaan halon sekarang dilarang karena gas yang terdapat pada apar halon mempunyai kandungan senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang berkontribusi dalam rusaknya lapisan ozon bumi. Untuk penggantinya yang sama efektif dengan halon namun lebih aman terhadap lingkungan seperti halotron, FM200 dan AF11 masih dalam pengembangan. Untuk cara penggunaan apar, saya akan memberikan 3 langkah yang bisa Anda ikuti. Langkah pertama, ketika melihat api yang berpotensi menyebabkan kebakaran, ambillah alat pemadam api ringan terdekat yang berada di sekitar dan pastikan untuk tipe bahan pemadam pada apar sesuai dengan kelas kebakaran yang terjadi. Pastikan terdapat pintu keluar yang dapat Anda lalui untuk menyelamatkan diri jika memang api tidak mampu Anda padamkan. Langkah yang kedua, ketika sudah memegang alat pemadam api ringan dan akan mengoperasikannya, ambil jarak 6-8 langkah atau 2-3 meter dari api. Langkah yang ketiga yaitu ikuti kaidah PAS. Yang pertama ada P atau pull. Artinya tarik pin pengaman untuk membuka tuas apar agar tuas dapat ditekan. Selanjutnya A untuk aim, yang artinya arahkan nozzle ke sumber api. Lalu ada S untuk squeeze, yang artinya tekan handle atau tuas pada tabung apar untuk menyemprotkan media pemadam. Dan S yang kedua untuk sweep, yang artinya sapukan atau gerakkan nozzle ke kanan dan ke kiri untuk menutup daerah terbakar dengan media pemadam hingga api padam. Ketika api sudah dapat dipadamkan, pastikan api di area yang terbakar tidak terjadi flashback atau api nyala kembali. Jika memang itu terjadi, maka ulangilah proses pemadaman. Selalu ingat bahwa asap dari kebakaran sangat berbahaya jika terhirup terlalu banyak. Hal paling fatal dapat menyebabkan kematian. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang pentingnya alat pemadam api ringan? Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.